tempat ini bukan suatu kebetulan, amin. Tapi semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang besar dan kita. Dan sebelum kita memulai ibadah kita, saya pribadi mengucapkan masih turut sepenanggungan ya. Saya juga sedih atas kepergian saudari kita Cemi ya. Cemi. Kalau secara umur memang masih sangat-sangat muda, tapi saya percaya kepergiannya bukan suatu hal yang kalau bagi orang yang tidak mengenal Tuhan kayak bencana lah gitu ya. Tapi ini semua karena memang sudah kehendak Tuhan yang terbaik buat Emi dan seluruh keluarga. Mungkin di balik kedukaan ada maksud dan rencana Tuhan yang indah yang akan Tuhan berikan bagi keluarga di tempat ini. Saya percaya kita jangan pernah menyesali segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kita belajar untuk mengucap syukur dalam segala sesuatu. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa semua itu ada kebaikan yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang percaya dan mengasihi. Haleluya. Saya jemput kita berdiri. Kita akan mulai ibadah. Haleluya Yesus. Bapa yang baik, kami mengucap syukur terima kasih buat sore hari ini, di mana Tuhan sudah mengumpulkan kami di tempat ini. Kami boleh memuji dan menyembah. Kami ingin mempersembahkan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan sore hari ini Tuhan, kami akan melakukan ibadah penghiburan saudari kami Emi yang beberapa waktu yang lalu sudah Tuhan panggil pulang ke surga. Kami percaya Tuhan, kami mungkin sebagai manusia merasa kehilangan, terutama orang tua, suami, bahkan saudara-saudaranya Tuhan, atas kepergian anaknya, cecenya maupun mamanya yang sudah Tuhan panggil pulang. Tapi semua ini adalah kehendak-Mu, adalah kedaulatan-Mu yang tidak bisa kami cegah Tuhan sebagai manusia. Tapi kami mau belajar menerima dengan ikhlas, menerima dengan kelegaan hati, menerima dengan ucapan syukur bahwa Tuhan melakukan semua ini ada maksud dan rencana-Mu yang indah buat setiap kami. Tuhan, aku berdoa buat keluarga yang ditinggalkan, terutama buat suami, anak-anak, bahkan mama tercinta dan saudara-saudaranya yang mungkin saat ini masih merasa kehilangan, yang mungkin tidak bisa kami lukiskan. Tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus memberikan mereka kekuatan, kesabaran, ketabahan, bahkan penghiburan yang terus-menerus yang mereka boleh rasakan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami yang hadir saat sore hari. Berkati kami supaya setiap pujian, penyembahan, bahkan firman yang akan disampaikan oleh Cece kami, Cerna, Tuhan adalah suatu pesan yang sungguh-sungguh dari Tuhan dan bisa memberkati setiap kami yang mendengarnya saat sore hari. Terima kasih Tuhan. Beracaralah, ini waktu-Mu, kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Hanya Kau milikku, Yesus. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Terima kasih Tuhan. Tahu andalkan kekuatan-Mu. Namun yang pasti Kau tetap
berhenti berharap kepada Dia. Apapun keadaan kita, tetap percaya kepada Dia. Haleluya Yesus. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Haleluya. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, haleluya, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sekali lagi kita akan pujian ini, katakan dengan sungguh-sungguh, Bapak ini, haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, haleluya, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Seperti yang akan kita nyanyikan pujian selanjutnya ini. Allah mengerti anak peduli setiap persoalan. Kalau saya mau flashback 3 tahun yang lalu, saya juga merasa kehilangan suami saya dengan umur 42 tahun. Waktu itu saya juga mungkin sama seperti dialami keluarga di sini, merasa kecewa, merasa menyesal, kenapa harus terjadi di dalam kehidupan saya. Tapi saya melihat bahwa apa yang terjadi dalam hidup saya ini adalah suatu kebaikan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan anak saya. Kalau suami saya tidak begitu, mungkin saya tidak melayani hati. Amin. Bukan saya berarti saya senang dia telah meninggal. No. Ada rencana yang indah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Haleluya. Saya pindah dari Sanggau ke tempat ini. Saya komitmen melayani bersama-sama dengan teman-teman. Dan saya bersyukur saya boleh mengambil pelayanan di bagian puji Tuhan. Karena saya percaya bahwa setiap kita ada rencana yang indah Tuhan berikan. Bersuaminya, TCMI, mamanya, maupun saudaranya, percayalah. Allah itu Allah yang luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Ada rencana yang indah buat setiap kita. Kita percayakan semua yang terjadi. Tuhan akan mengatur semua. Karena Allah itu menciptakan langit dan bumi beserta di sini. Dia tahu yang terbaik bagi kita. Haleluya. Kita akan puji Allah yang tak dapat mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara
mainkan Bapak Ibu. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan bahwa kehidupan ini adalah sementara. Kita tidak bisa terus-menerus mengatakan bahwa hidup ini terus sampai berapa ratus tahun. Saya melihat beberapa waktu ini orang pergi dengan waktu dengan umur yang begitu singkat. Seperti Cece kita ini 35 tahun. Kalau secara manusia itu sangat mudah sekali. Jadi kematian itu bukan melihat berapa umur harus dipanggil Tuhan. Tapi mari sama-sama suatu saat nanti kita juga akan mengalami hal yang sama, kita juga akan dijemput oleh Tuhan itu sendiri. Di sini saya mau mengatakan bukan berapa banyak siapa yang mengantar kita pergi ke pemakaman, Bapak Ibu. Tapi siapa yang bakal menjemput kita saat kita dipanggil oleh Tuhan. Kalau kita tidak siap-siap, kalau tidak mempersiapkan diri baik-baik dalam hidup ini, kita tahu siapa yang akan menjemput kita. Maka dari itu, berbuatlah sesuatu untuk Tuhan. Jangan pernah main-main dalam kehidupan ini. Kalau engkau bisa melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, bahkan untuk orang di sekelilingmu, mari lakukanlah dengan setia. Allah Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan yang baik bagi setiap orang yang percaya dan bersedia. Amin. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa suatu saat kita akan dipanggil Tuhan. Kita akan kembali ke tempat di mana yang sudah Dia sediakan. Haleluya. Amin. Kita akan pujian ini sungguh-sungguh sebagai doa. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Katakan Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Angkat tangan kita mau katakan Allah mengerti. Ini kami Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang sangat menolong. Engkau yang mengerti. Engkau yang mengerti setiap keadaan kami Tuhan. Kami mau belajar dan percaya kepadamu, menyerahkan segala sesuatu yang ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan bersama kami.
Allah yang peduli akan kondisi kami. Karena itu Bapa, di siang menjelang sore hari ini, kami ada di tengah-tengah keluarga almarhumah Emi. Kami tahu Tuhan, kehadiran manusia terbatas adanya, penghiburan manusia terbatas adanya. Tetapi penghiburan yang datang dari Tuhan itu tidak terbatas. Karena itu adalah janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka seorang diri. Tetapi Tuhan memberikan seorang penolong, roh yang menghiburkan mereka, roh yang menguatkan mereka, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus, Engkau yang sudah ada, yang sudah hadir dalam kehidupan mereka. Berkaryalah saat ini bagi mereka. Kuatkanlah Tony, anak-anak dan seluruh keluarga besarnya, sehingga di dalam kondisi yang demikian mereka tetap berdiri teguh iman pengharapannya kepada Engkau. Bapa, kami serahkan ibadah ketujuan kepergian saudari kami, adik kami yang terkasih ini. Kiranya penghiburan yang datang dari Tuhan sendirilah yang menguatkan sanak dan keluarganya. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan Tesalonika pasal yang keempat ayat ke-13. Saya bacakan buat kita semua, buat Tony, buat keluarga, buat sanak family, teman-teman. Kita perlu pahami sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Saya katakan, kenapa yang pertama, nafas hidup kita itu datangnya dari Tuhan. Kalau Tuhan menarik kembali, kita tidak tahu kapan itu terjadi. Yang penting setiap kita harus bersiap diri, ya. Kita tidak tahu kapan itu datang menimpa setiap kita, ya. Nah, yang kedua dikatakan apa? Orang yang matinya dalam Tuhan berbahagia, ya, walaupun kita yang masih hidup masih bersedih hati, karena kita tak tahu bagaimana kedalaman batin seseorang, ya. Tapi yang jelas ketika itu terjadi sekehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan, maka kita katakan dia berbahagia. Nah, buat kita yang masih hidup, ya, ayo kita baca, ya. Saya bacakan buat kita di 1 Tesalonika pasal keempat ayat 13. Saya mulai. Selanjutnya, ya, kata Rasul Paulus, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Pertama. Yang kedua ayat 14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi yang pertama adalah jangan berduka cita berlebihan, ya. Berduka cita wajar, manusia. Kehilangan rasanya kalau nggak sedih, nggak suka itu dipertanyakan. Apalagi orang yang dekat dengan kita. Tapi janganlah duka cita itu membuat kita hilang pengharapan. Ya, Bapak Ibu, saya bilang, kenapa saya bisa berkata itu? Sekarang Oni keluarga bisa ada yang diliburkan. Kalau masa saya kehilangan mama di usia saya 14 tahun nggak ada. Jadi saya tinggal dalam kondisi sedih. Akhirnya saya, ya, boleh dikatakan dilayani secara spesial, depresi. Untuk 3 tahun saya baru bangkit. Tapi kalau sekarang jangan, ya, ingat masih ada yang mesti dikerjakan, ya Tommy, ya. Masih banyak yang harus kamu kerjakan, anak-anak mesti diperhatikan, ya. Nah, yang kedua dikatakan apa? Kalau orang yang sudah mati di dalam Kristus, dia dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau Imlek malam sakame kumpul sama keluarga, happy nggak? Happy. Makanya dari jauh semua datang, tiket mahal. Kita yang di sini ingin jalan nggak bisa karena tiket tinggi. Kenapa? Seluruh kota datang sini, keluarganya berkumpul apa? Sama orang tuanya, berbahagia. Nah, ini sudah berbahagia, ya.
dia berkumpul dengan Bapa di surga, sang pemilik hidup. Kita datang ke orang tua, dia bukan pemilik hidup kita. Dia hanya melahirkan kita. Kita aja mau bahagia ya, apalagi sang punya hidup kita. Nah ya, yang ketiga saya bacakan lagi ayat ke-15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang meninggal. Ya, ingat Bapak Ibu, setiap kita siapapun kita, mau kaya, mau miskin, mau cantik, mau jelek, mau sehat, mau sakit, mau pendeta kan, mau penjahat kan, saya bilang semuanya akan mati. Karena tubuh kita ini tubuh sementara, Bapak Ibu. Ya, tubuh kita ini nggak kekal. Yang kekal itu adalah roh. Ya, maka dikatakan kita perlu tahu ya. Nah, ayat 15 dikatakan ya. Ini katakan bahwa kita yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan Yesus sekali-kali tidak pernah mendahului mereka. Ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi saya ingatkan buat kita semua Bapak Ibu teman-teman, hidup kita bukan hanya di dunia ini aja. Kita masih ada satu kehidupan, yaitu yang namanya kehidupan kekal. Nah, sering kali kita lupa bahwa kita masih ada satu kehidupan kekal. Maka di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 27 dikatakan, Tuhan Yesus bilang loh sama orang banyak itu, kamu bekerja hanya untuk makanan di bumi ini, ya. Tapi janganlah bekerja untuk makanan yang bisa binasa, tapi bekerjalah untuk makanan yang bisa sampai kepada hidup yang kekal. Kenapa? Pada akhir ujung-ujungnya sebenarnya kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Kita harus bertanggung jawab. Ya, kita harus bertanggung jawab. Ayo, ya, bekerja boleh nggak? Boleh. Nggak bekerja nggak makan. Tetapi jangan kita bekerja, kita melayani, kita ada orang melayani sampai juga lupa dari keluarga, itu kan nggak benar juga. Ya, jadi ayo lakukanlah segala sesuatu sampai tujuan akhir, yaitu untuk kekekalan. Ya, jadi saya katakan, kita tidak mendahului mereka yang mati duluan. Jadi pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, mereka yang mati, mereka itu yang terlebih dahulu dibangkitkan. Nah, kita yang masih hidup nih, ya, jangan tidak. Dan sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kami dan keluarga dan teman-teman ingat ya, kedaulatan Tuhan tidak bisa kita ragu ya, karena kita semua sedang angkuh ya. Tapi yang jelas yang perlu kita pahami adalah bahwa ketika ini dipanggil Tuhan, dia sudah bersama-sama dengan Tuhan. Dan yang kedua, kalau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bukan kita yang kedua ya Tuhan Yesus, tapi mereka yang, maka kita akan bertemu lagi. Kan ada lalu bertemu di awal-awalnya ada satu pujian ya. Nah itu kita sama-sama. Nah kita akan bersama-sama di dalam Tuhan. Jadi saya katakan, kematian ini hanya perpisahan sementara ya, sementara. Karena kehidupan kita memang bukan di bumi ini. Di bumi ini hanya sementara Bapak Ibu, dan kita punya satu kehidupan kekal, dan itu seringkali kita lupakan sebenarnya. Maka nggak heran banyak orang nggak berdoa, nggak cari Tuhan, ya, pokoknya bekerja siang malam lupa Tuhan. Ayo mulai hari ini, siapapun kita, saya katakan, ayo punya waktu untuk Tuhan. Kita punya waktu bekerja, kita juga punya waktu untuk cari Tuhan. Kenapa? Sebab kalau Tuhan menahan berkatnya aja buat kita kerja sekeras apapun, kita nggak diberkati Bapak Ibu. Tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, kita punya waktu sama Tuhan, setiap jerih payahmu
Ya, setiap persekutuanmu Tuhan perhitungkan kembali berkatmu. Amin. 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 Ayo, ya, saya katakan kita beribadah di bulan sejujurnya bukan juga untuk kaum, tapi untuk kita semua, untuk saya juga. Saya bilang, ayo, saya harus habiskan 3 tahun melatih kematian rumah saya di usia saya remaja. Sampai ada orang datang memberitakan firman Tuhan, kalau saya akan buka pikiran saya. Nah, kenapa? Masa dulu kami nggak ada penghiburan kayak gitu, nggak ada komsel-komsel yang bisa datangi kita. Jangankan datang, orang ke rumah aja kakak saya udah ambil sapu Bapak Ibu. Karena menentang saya untuk percaya terima Tuhan Yesus. Jadi nggak ada teman-teman gereja yang boleh datang ke rumah. Kalau datang ke rumah sapunya jangan sini, tangan sana gitu loh. Ya, jadi akhirnya saya sendiri dan mereka nggak paham takdir saya. Sama seperti sekarang, kita nggak paham lihat kondisi, lihat anak-anak, tapi kan dalam batinnya. Nah, sebab itulah perlunya Tuhan. Ya, Tuhan itu mau kalau kamu nangis kepada Tuhan, sampai kamu menemukan satu firman Tuhan yang membangkitkan kamu, sehingga kamu akan karena karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan. Jadi teman-teman, ayo hiburkan kami, hiburkan keluarga. Ingat ya, semua orang pasti akan mengalami hal demikian. Hanya waktu yang tidak tahu kapan. Tetapi yang jelas saya katakan semua kedaulatan terjadi pasti ada kebaikan. Amin. Setidaknya buat kita belajar, ya, buat kita semakin dekat dengan Tuhan, buat kita paham, oh ternyata hidup saya ini cuma sementara. Karena itu jangan saya kejar yang sementara ini, kejarlah yang bawa kita kepada kekekalan. Nah, membawa kekekalan hanya ada di dalam ayo kamu semangat, ya, sehingga mungkin kami tidak bisa memahami kamu, tetapi Tuhan, ketika kami datang sama Tuhan, pengertian kamu banyak hal soal peristiwa ini. Kamu akan mengerti, dan ketika kamu mengerti, maka mari Bapak Ibu, firman Tuhan sudah saya sampaikan bagi saya dapatkan ayat ini waktu saya lagi di Kinase, karena saya nggak terima. Terus ada konferensi gereja sel di Kinase. Saya bilang, Tuhan kok harus adik saya, ya? Kenapa nggak saya? Masih gede ya kami ya. Nah, kadang-kadang kita berpikir, kok harus adik saya? Kenapa nggak saya aja? Ya kan? Nah, tiba-tiba ada satu perkataan yang saya dengar, ya memang sih bisa kamu, tapi kan kemauan saya bilang, saya mau adik kamu. Satu hal yang kamu nggak tahu adalah kamu nggak tahu bagaimana 1 tahun ke depan adik kamu. Kamu nggak tahu kan apa yang akan terjadi dengan adik kamu. Saya adalah Tuhan yang Maha Tahu. Saya tahu yang terbaik buat adik kamu. Nah, firman Tuhan ini datang sama saya di dalam Roma pasal ke-8 ayat 35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau kekelaparan, atau bahaya, atau pedang, ya. Banyak lagi dikatakan apa? Tidak ada seorang pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, baik itu maut, baik itu penderitaan, baik apa aja. Nah, sejak hari itu saya melihat Tuhan, saya berserah untuk kedaulatan Tuhan. Tidak ada seseorang pun yang sanggup menahan Tuhan untuk mengambil, ya. Nah, saya bilang, ayo kami datang sama Tuhan, yang mau menangis saja di hadapan Tuhan, sampai kamu dapatkan firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kamu untuk terus melakukan. Karena kita belum berhenti sampai hari ini, masih ada banyak waktu yang akan kita kerjakan. Amin. Mari kita berikan tangan. Oke, saya perkenalkan, saya Edi, yaitu koko dari almarhum Emi, adik saya.
Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat apresiasi kepada semua yang mau mendukung, terlibat, dan memberikan waktu yang berharga kepada kami semua keluarga yang ditinggalkan. Khususnya pada tim pelayan gereja yang memberikan waktunya yang sangat spesial bagi kami untuk melayani kami tanpa pamrih. Dan sedikit saya membagikan pengalaman saya setelah kepergian saya. Sungguh peristiwa yang sangat mengejutkan. Pada saat itu saya lagi bekerja ya, lagi goreng. Ketika saya mendengar kabar, saya tinggalkan semua. Saya pergi, bergegas, ada macet, tapi saya tetap meyakinkan diri saya bahwa adik saya lagi pingsan. Karena kabar itu sungguh-sungguh mengejutkan. Bahkan sampai sekarang ada telepon dari saudara saya siapapun membuat hati saya berdebar. Oleh karena peristiwa seperti itu, kepergian bapak belum setahun, sekitar 7 bulan. Kok bisa di dalam keluarga saya kok ada yang pergi lagi gitu? Saya yakin yang paling berat adalah mama, yaitu yang melahirkan adik saya, kemudian Tony dan anak-anaknya yang hidup bersama. Pasti saya yakin perlu waktu lama. Tuhan boleh nggak aku cobain si ini? Tuhan izinkan dia, izinkan si jahat mencobai, tapi Tuhan pernah berpesan, kau tidak boleh mengambil nyawanya. Dalam arti kata, nyawanya mungkin hal yang belum waktunya, Tuhan mau dia pergi. Tetapi di sisi lain, Tuhan juga ada berkata, Tuhan tidak akan memberikan mengizinkan cobaan itu terjadi kepada orang yang melebihi kemampuannya. Karena Tuhan tahu pasti kemampuan kita sampai di mana. Nah, sampai sekarang firman itulah yang membuat saya kuat. Yaitu Tuhan tidak akan pernah memberikan dan mengizinkan cobaan itu terjadi bagi kita melebihi kekuatan kita. Dan saya yakin dan percaya untuk Tony, Mama harus percaya firman Tuhan yang seperti itu. Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu Tony mampu, Tuhan tahu Mama mampu, anak-anak mampu untuk menghadapi semua ini. Karena Tuhan tidak akan mengizinkan percobaan terjadi melebihi kekuatan kita. Saya rasa itu saja yang bisa saya bagikan kisah singkat saya setelah kepergian adik saya. Dan setelah ini kami ada sedikit hidangan, dimana sebagai tanda apresiasi kami rasa berterima kasih kepada semua yang telah mendukung. Biarlah selebihnya hanya Tuhan yang mampu memberkati kita satu persatu, dan Tuhan akan memberikan balasan yang sangat mutlak kepada kita semua dan dengan adil ketika hati kita telah tulus untuk melayani sesama. Terima kasih Tuhan untuk apa yang telah diberikan kepada orang-orang yang baik di tempat ini maupun yang belum bisa hadir. Dukungan penuh kepada kami semua, dan kami tidak pernah akan melupakan itu Tuhan. Memanglah kami terbatas sebagai manusia, tidak bisa membalas mereka satu persatu Tuhan, tapi kami percaya bahwa Allah yang maha melihat, maka setitik pun Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Saya percaya Bapa, Kau bercampur tangan, dan hukum tak bertuai mau akan terjadi Tuhan.
mana mereka boleh merasakan kasih-Mu oleh karena pelayanan mereka luar biasa Tuhan. Dan terima kasih Tuhan Yesus atas makanan, minuman yang telah disediakan. Dan Tuhan turut sucikan, campur tangan, jadi berkat bagi tubuh kami seluruh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.